Halo Sobat Radian, berjumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Radian. Tidak jauh-jauh seputar hewan kesayangan, tidak jauh-jauh terputar hewan peliharaan. Kali ini episodenya sangat unik, kita membahas salah satu hewan yang sangat familiar. Berbicara tentang hewan peliharaan, pasti tidak asing dengan yang namanya kesehatan. Namanya makhluk hidup, pasti ada kalanya mereka juga akan sakit. Kira-kira penyakit apa saja yang biasanya menyerang ikan, khususnya ikan mas koki? Jadi kita tahu ada beberapa penyakit yang sangat familiar, biasanya para penghobis ikan tahu. Yang pertama adalah penyakit white spot. Jadi ada bintik-bintik putih yang tersebar di badan, entah itu di sirip atau di bagian badannya, di sisiknya, baik yang disebabkan oleh jamur maupun parasit. Ada juga penyakit namanya busuk sirip. Dari kata-katanya aja busuk, berarti siripnya dia membusuk. Jadi awalnya ada luka, lukanya tidak sembuh, mengalami infeksi, akhirnya lama-kelamaan siripnya busuk. Yang ketiga dan paling sering, tapi terkadang tidak kita sadari adalah penyakit swim bladder disease. Apa itu swim bladder disease? Kita akan bahas tentang penyakit ini karena penyakit ini paling sering menyerang jenis-jenis ikan koki, koi, komet maupun goldfish. Karena kita ada di akuarium ikan koki, mas koki, jadi kita akan bahas tentang penyakit ini. Berbicara tentang swim bladder disease, tidak asing lagi dengan penyakit ikan mas koki karena kejadiannya sangat banyak. Ini kita cari, ada salah satu ikan di sini yang dia sedang sakit swim bladder disease. Nih, coba teman-teman atau sahabat Radian amati. Jadi ikannya berenang dengan posisi terbalik. Bagian hidung, bagian punggungnya dia ke bawah, bagian perutnya dia terapung ke atas. Dengan posisi perut dia membuncit. Kita tahu bahwa swim bladder merupakan salah satu bagian tubuh vital dari ikan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan ketika mereka berenang. Jadi yang membantu ketika mereka naik ke permukaan, ketika mereka tenggelam adalah swim bladder. Ketika swim bladder mengalami masalah, akibatnya apa? Gangguan keseimbangan ketika berenang, seperti ikan yang tadi. Nah, untuk teman-teman, pada saat kita mau pelihara ikan, kita pun juga harus menyesuaikan dengan karakter hidupnya kita, tempatnya kita, kemudian kebutuhan-kebutuhan mereka juga. Salah satunya yang akan kita bahas hari ini adalah ikan koki. Ikan mas koki ya biasanya orang sebut ya. Dan ternyata dok, ikan mas koki itu banyak banget macamnya. Iya. Nah kebetulan yang hari ini kita akan liput itu 3 jenis ikan mas koki. Boleh kesini dong, Sini, ayo. mari. Kita lihat ada jenis mas koki apa saja. Nah kalau dilihat dari, kalau orang sekilas sih semuanya mirip-mirip ya. Iya betul. Karena memang mas koki ini karakternya secara fisik bentuknya bulat, kemudian menggemaskan ya dengan berbagai macam warna. Kemudian ada yang memang siripnya itu ngembang, ada yang siripnya memang kecil, ada yang tidak memiliki dorsal. Nah, hari ini kita akan menjelaskan 3 jenis ikan mas koki. Yang pertama adalah oranda. Kira-kira yang mana? Ya, yang paling karakternya kinclong? adalah ciri khasnya kepalanya memiliki seperti daging tumbuh ya, seperti jadi ada gumpalan-gumpalan daging, kemudian bentuknya ada yang pendek, ada yang panjang. Yang pasti yang paling bagus yang bentuknya pendek. Kemudian yang kedua ada ikan mas koki jenisnya ryukin. Kalau ryukin ciri khasnya adalah bentuknya seperti koin. Ya, tuh. Mana? Tuh, bentuknya seperti koin. Jadi kayak orang bungkuk ya. Iya, Jadi, dia short body. Kemudian dia tidak memiliki tonjolan-tonjolan daging di kepala. Yang ketiga, ini yang unik banget nih.
Nggak Unik punya banget. sirip Dia bagian dorsal ya. Iya betul dokter. Dia tidak memiliki sirip bagian dorsal Mana tuh. tadi? Iya ada di atas, dia lagi santai. Iya tuh. Ini adalah ikan jenis rancu, rancu. Mirip ya, rancu-rancu. Ada dua Gimana? jenis rancu sebenarnya. Yang pertama adalah rancu, yang kedua adalah lion cu. Kalau lion cu itu kepalanya yang lebih ada daging tubuhnya dan tidak memiliki sirip di dorsal. Jadi nggak ada sirip punggungnya ya, ciri khas utamanya. Iya, menarik kan? Lalu dok, pasti pada saat kita pelihara ikan koki dok, pasti ada berbagai macam kendala juga ya pasti ya. Pastinya namanya makhluk hidup, namanya bernyawa, pasti ada kendala. Caranya gimana sih dok? Cara ngeliatin kalau ikan itu ada kendala di awal gitu dok? Oke. Kalau kita mau ngelihat kendala ikannya itu bermasalah apa tidak, sebenarnya ada 3 ciri utama. Apa itu dok? Yang Waduh, paling menarik nih ya, mudah menarik nih. sekali kita kenali. Itu apa? Yang pertama aktivitas. Oke. Pasti namanya sakit dia murung sama seperti kita ya. Kita sakit bawahnya ingin tidur. Ikan pun sama. Oh jadi tidak terlalu banyak aktivitas? Iya betul. Oke. Terkadang dia diam di satu tempat, di bawah, di tengah, tapi tidak aktif bergerak. Oh, dia menyendiri dari populasinya. Betul sekali. oke, Itu tanda oke. yang pertama. Itu yang pertama ya dok ya? Tanda yang kedua perubahan warna. Dia dari hitam jadi putih atau merah jadi biru? Warnanya jadi semakin pucat. Oh, bukan berubah warna. Iya, bukan berubah warna jadi biru ke merah, Oh, merah kirain jadi tadi hijau, kayak bukan ya. Tapi menjadi pucat. Jadi pucat, ya. Oke. Dan yang ketiga adalah kotoran. Kenapa kotoran dok? Kotorannya karena dia nggak makan, nafsu makan berkurang, pasti produksi kotoran juga akan berkurang. Betul. Itu tanda yang paling mudah dapat kita jumpai. Jadi 3 tadi ya. Yang pertama itu tidak seperti aktivitas normalnya. Iya. Yang Kemudian kedua yang kedua itu warnanya perubahan menjadi warna, pucat. Yang ketiga lihat kotorannya. Kotorannya biasanya tidak berisi. Nah, dok, ceritain dong dok kalau masalah-masalah atau kendala kesehatan kalau di ikan itu Ikan, apa gitu. Apalagi ikan mas koki ini kan terkenal banget ya dok kalau ikannya Gampang mati, gampang sakit, tapi populer Tapi sebagai Abis lucu Iya. banget sih dok ikannya. Tuh lihat tuh. Siapa yang nggak jatuh cinta sih lihat ikan kayak gini? apalagi Tapi- anak-anak SD biasanya ya suka beli ikan yang bentuknya menarik seperti ini. Oke. Nah dok, cerita dong dok. Kira-kira kendala kesehatan itu biasanya apa aja? Kalau kita berbicara tentang kesehatan, sebenarnya nggak jauh beda dengan kesehatan pada kucing, pada anjing, pada kelinci. Penyakitnya hampir sama, tapi agen infeksinya berbeda. Oke. Yang paling sering biasanya para penghobi tahu adalah yang satu adalah white spot. Titik Kira-kira apa? putih. Tahu? Ketombe ya. Iya, mirip ketombe. Oke. Jadi dia, Apa itu dok? Jadi kalau white spot itu namanya white spot, berarti ada spot-spot berwarna putih. Dia Oh, bisa di iya, badan, iya. Pernah bisa lihat. di insang, Oke, bisa oke. juga di bagian sirip. Oke. Tapi- Terlihat di mata ya dok ya? Terlihat sangat jelas ada bintik-bintik berwarna putih. Oke. Tapi yang perlu digarisbawahi, terkadang para penghobi setaunya white spot itu karena jamur. jamur. Padahal Iya, saya tanya jamur. tidak semua white spot karena jamur. Oh, Bisa juga oke. karena parasit. Ada beberapa jenis kutu yang dia warnanya juga putih. Cara mudah untuk membedakannya, kalau karena jamur dia menetap menempel di sirip atau di badan. Oke. Tapi kalau kutu atau parasit, dia warnanya juga putih, tapi dia bisa lepas dan berenang. Jadi kayak benang gitu bentuknya. Jadi inget dok, Mhm. beberapa waktu yang lalu kan populer banget ya di Instagram gitu. Iya. Pada pelihara monyet air. Iya, yang sampai Padahal dijual itu- online itu ya. Iya. Padahal itu kan parasit. Kutu, iya bener banget. Padahal dia parasit di air. Jangan sampai beli monyet air dicampur ke ikannya. Tapi kadang-kadang untuk makanan ini sih dok, makan ikan-ikan kecil seperti cupang gitu ya. Iya, betul. Oke dok, itu yang pertama ya dok ya. Lalu yang kedua apa dok? Yang kedua ada namanya penyakit sirip busuk. Sirip busuk ya, gampang Iya, ya. gampang Ngeliatnya, ya. siripnya busuk lah Iya, ya. betul. Tapi ada yang tahu kira-kira karena apa? Digigitin ikan lain kali ya. Betul, salah satu penyebabnya karena adanya luka, baik digigitin atau sebelumnya malah kena wet spot juga bisa. Oh. Dia tidak sembuh-sembuh, lama-kelamaan infeksi, siripnya jadi pada busuk. Oke. Itu Bukan juga di bisa. kucing ya dok ya? Bukan. Lalu dok, yang ketiga apa dok?
Yang ketiga itu sangat menarik banget. Kita berbicara tentang Mas Koki. Penyakit ini sering menyerang Mas Koki, koi maupun goldfish. Ya. Atau sekeluarga-keluarganya lah Iya Dok, ya. betul, yaitu swim bladder disease. Swim bladder disease. Apa itu Dok? Berarti dia tenggelam ya? Bisa tenggelam, bisa juga terapung. Yang jelas karena swim bladdernya bermasalah, dia tidak bisa menjaga keseimbangan ketika berenang. Jadi bisa posisi tenggelam, bisa terapung. Tapi yang paling sering kita jumpai posisinya terapung. Kasihan ya. Penyebab ini ada salah satu ikan di sini. Tadi saya amati yang menunjukkan gejala penyakit ini. Coba kita Yang lihat mana, ya. Oh ini. Jadi- saya pikir ini tadi sudah mati. Ternyata belum. Oke oke, dia masih gerak. Jadi Oke, dia oke. masih hidup. Kenapa ini Dok? Cuma posisinya dia terbalik badannya karena Iya, iya. perutnya isi gas semua. Oh, duh. Kasihan Jadinya ya Dok ya. dia terapung dengan Kasihan ya, posisi Dok, ya. terjungkir. Iya kasihan. Terus dia kesusahan makan pasti. Pasti akan susah makan, apalagi makanan dari ikan mas koki ini pada terapung, pada tenggelam semua. Oh, Dia posisinya terapung, betul. pasti akan kesusahan untuk menjangkau makanan di dasar air. Oke. Dok, kalau ikan udah kayak gini, masih bisa diselamatin nggak sih Dok? Sebenarnya kasihan banget dengan kondisinya ya. Iya. Tapi kalau kita berbicara peluang untuk sembuh, kembali lagi tergantung kondisi. Tergantung Semakin cepat kita mendeteksi secara dini, potensi untuk sembuh semakin tinggi. Oke. Nanti biasanya treatment yang dokter lakukan apa biasanya Dok? Kalau treatment yang biasanya bisa dilakukan, mungkin kalau semisal teman-teman baru menjumpai gejala awal sebelum dibawa ke dokter hewan, ada beberapa tips yang bisa dilakukan atau diterapkan di rumah. Yang pertama, Oke. wajib sediakan akuarium buat isolasi dulu. Oh, kalau itu wajib. Wajib, Setiap ya. ikan kalau ada yang sakit, ada yang kena masalah, nggak mau makan pun Ya. pasti harus dipisah ya Dok ya. Iya, betul banget. Itu yang Jadi, itu yang utama dan pertama kali lah ya. Yang utama yang pertama, yang jelas harus dikasih oksigen juga ya. Jangan Oke. cuma menyediakan akuarium tapi nggak disediakan Berarti oksigen. dipisah, kemudian dikasih oksigen, kemudian Dan Dok. airnya dibuat suhunya itu hangat. Oh, airnya dibuat lebih hangat. Oke. Suhunya sekitar 22 sampai 26 derajat Celcius. Oke. Kemudian apa lagi, Dok? Tujuannya tahu apa? Kira-kira kenapa harus dibikin hangat? Biar Ayo, mateng. kira-kira apa? Bukan. Apa itu, Dok? Jadi gini, ketika air dingin, suhu dingin, metabolisme tubuh juga akan menurun. Oh, Fungsi oke. usus juga akan menurun. Kita buat hangat agar usus berjalan, berfungsi seoptimal mungkin, pencernaan berjalan dengan baik, kotoran lebih mudah keluar. Kayak manusia ya, kalau kita lagi capek, kita lagi lelah gitu Dok, kita kan berendam air hangat ya Dok ya? Iya, betul banget. Untuk merilekskan tubuh, kemudian juga untuk melancarkan peredaran darah. Ceritanya sih gitu ya. Iya, betul banget. Oke, lalu apa lagi Dan Dok? yang kedua, dipuasakan dulu 1 sampai 2 hari. Nggak mati Dok? Enggak. Bahkan ada beberapa kasus harus sampai 3 hari. Oke. Tujuannya untuk mengosongkan isi perut. Jadi perlu dikosongkan juga Ya. isi perut. Tujuannya apa Dok? Karena beberapa kasus terkadang swim bladder tidak bisa bekerja secara optimal karena kegencet usus yang penuh. Oh. Jadi usus harus dikosongkan agar space yang ada di rongga perut jadi lebih longgar. Jadi swim bladdernya bisa bekerja secara optimal. Oke. Lalu ada yang ketiga apa itu Dok? Makanannya diberikan dalam kondisi yang normal, jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin. Oke. Oh iya, kadang kita menyimpannya kan di frozen ya Dok ya? Iya, betul banget. Jika makanan memang di frozen, baiknya ditowing dulu. Oke. Karena ketika posisi dingin, seperti penjelasan tadi, kerja usus tidak optimal. Jadinya akan timbul masalah baru lagi. Oke. Lalu itu kan untuk yang tips di awal ya Dok, penanganan Iya, awal betul ya. banget. Lalu kalau untuk udah kita nih ya sudah coba 3 hal itu, kemudian ternyata masih nggak sembuh nih Dok, kan kita pasti bawa ke dokter hewan. Iya, betul. Biasanya treatmentnya seperti apa Dok? Kalau di dokter hewan, treatmentnya akan berbeda-beda tergantung dari kondisi. Baik. Apakah dia perlu obat untuk mengeluarkan gas, obat untuk mengurangi peradangan, bahkan pada beberapa kasus yang sudah terjadi infeksi, indikasi adanya infeksi, wajib diberikan antibiotik. Oke.
Dok, kalau udah yang seperti ini ada kemungkinan juga kayak dioperasi atau apa nggak sih, Dok? Kemungkinan dioperasi ada, tapi yang perlu kita lakukan sebelum tindakan operasi itu dipilih adalah ronsen. Oh, jadi ikannya di ronsen dulu. Di ronsen dulu untuk kita tahu kondisi dalamnya, apakah swim bladdernya masih bisa dipertahankan atau tidak. Semisal swim bladdernya sudah mengalami infeksi yang parah, wajib dilakukan tindakan operasi untuk pengangkatan swim bladder. Oh, oke oke. Sudah pernah ada yang ke dokter hewan untuk operasi itu, Dok? Sudah beberapa kali kita menangani pasien dengan gangguan swim bladder dengan tindakan operasi karena pada beberapa treatment awal tidak menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan. Akhirnya kita sarankan untuk X-ray atau ronsen. Owner menghendaki dan ternyata bagian dari swim bladdernya sudah bermasalah. Oh ya, dan ikan koi itu ya, Dok, ya, yang kita Iya, ke sana. betul. Oh, oke oke, saya ingat. Oke 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 oke. Lalu treatment khusus lainnya, Dok? Kira-kira ada lagi nggak, Dok? Apa? treatment khusus yang lain ada. Jadi untuk membantu dia bisa berenang dengan normal, bisa juga diberikan kalau di kucing atau anjing kayak semacam kursi roda. Kalau Ah. kucing dikasih kursi roda, kalau Kira-kira ikan dikasih kursi apa, Dok? Jadi kalau ikan kita bisa buatkan media semacam pelampung. Jadi nanti bagian kiri kanan badannya kita buatkan semacam pelampung agar ikannya posisi berenangnya seperti ini. Karena kalau posisi sakit dia kan terbalik. Baik. Jadi harus kita bikin media yang bisa membuat posisi tubuhnya normal. Baik, baik. Oke. Nanti- Berarti kayak dikasih pelampung, Iya, kemudian betul. dikasih apa ya, Dok? Seperti keranjang gitu ya, Dok? Iya, jadi untuk ikan ini nanti akan kita lihat setelah 2 hari treatment. Jika dalam 2 hari perkembangannya belum signifikan, nanti akan kita buatkan terapung, Alat bantu alat ya, bantu Dok? untuk terapung. Oke. Tapi kalau semisal ada perubahan yang signifikan, alat bantu ini tidak diperlukan. Jadi kalau tindakan suntik ini wajib dengan tenaga medis ya. Jadi harus dengan dokter hewan. Tidak boleh main dokter-dokteran sendiri. Terkadang hal yang kita anggap benar belum tentu benar buat mereka. Ingat, hewan tidak bisa berbicara. Mereka tidak bisa curhat apa yang mereka rasakan. Jadi dalam tindakan-tindakan medis, khususnya dalam penyuntikan obat-obatan, wajib melalui pengawasan dokter hewan. Jadi setelah obat masuk, kita taruh di ruangan yang hangat, air kita jaga suhunya 22-26 derajat Celcius. Dalam 2 hari ke depan kita puasakan dulu, setelah itu kita berikan makan. Sambil sesekali kita bantu pijat atau masas area perut agar isi perutnya keluar, kotoran-kotorannya bisa terbantu keluar.